الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى الصراط المستقيم. أما بعد، hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bi'idznillah wa qadarullah, dengan izin Allah sampai malam ini kita masih diberikan oleh Allah umur panjang, berikan kesehatan insyaallah zahir dan batin, diberikan oleh Allah waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Semua itu hanya ada pada hamba-hamba pilihan di sisi Allah. Tidak semua manusia yang punya. Kadang umur lai panjang, badan tak sehat. Umur panjang, badan sehat, waktu luang tidak ada untuk ke masjid ibadah. Waktu luang lai ada, umur lai panjang, badan sehat lo, kadang dak lo istiqomah. Dan itu ada pada kita. Alhamdulillah. Lau buku bu, lanjut bu. Kami baru buku lah baru. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Jami Al-Kamil yang sama kita hormati, yang hadir, Bapak Ibu jamaah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, para remaja putri kita yang hadir bersama kita, para pemuda perwakilan Kalwado. Alhamdulillah ada 2 orang pemuda kita. Abang lebih ni luleh pemuda tu. Alhamdulillah kalau ada 2 kan Allah tu daripada indah sama sekali. Remaja putri adalah tu berapa orang tu, ustazah dengan teman-temannya Ican. Alhamdulillah. Enggak dipikir lah. Dunia aku mau dikonya, bahkan lebih lah. Kini perlu amal saya ni kali banyak. Kalau banyak amal aku mati selesai. Malah. Tapi amal dah doh mati tak kajalo. Tu nekat namanya tu mah. Kan ada yang mati nekat doh. Amal dah ada, dosa banyak, mati tak kajalo. Luar biasa. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan hati selalu untuk hadir di rumah ibadah, ramaian masjid, solat jamaah, hadiri majlis ilmu, dan duduk selalu i'tikaf di masjid. Duduk awak di rumah saji itu punya nilai yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, sekarang kita sudah berada di akhir bulan Zulhijjah. Lebih kurang 7 hari lagi kita akan berpisah. Siap Zulhijjah apa boleh Bu? Siap Zulhijjah, Zulqaidah. Ya.
Zulhijjah, Zulqaidah. Muharram ke siapa Pak Sikwa? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Zulqaidah, Zulhijjah, Zulkifli dah ada. Lain dah di rumah. Baru Muharram lo balik. Muharram, tahun baru Islam. 7 hari lain, lebih kurang. Jadi hitungan matematikanya bilangan tu bertambah 1000 ampe ratui ampe puluh 5 akan berakhir, akan masuk 1446. Berarti kan bertambah tu. Bilangannya memang bertambah Bapak Ibu, tapi jatah umur awak di hadapan Allah berkurang. Kalau jatah awak 70, kini lah 69. Wadah tinggal lagi setahun lainnya, siap-siap. Kita tidak tahu kapan meninggal itu, tapi jelas itu hitungannya. Kalau jatah umur awak di hadapan Allah itu 60, kini lah 59. Itulah sisanya lagi. Berarti umur kita berkurang pada hakikatnya di sisi Allah. Pintu kubur semakin dekat. Malaikat maut sudah mulai mengintai kita. Tanda-tanda lah banyak. Tandanya ya mulai kondisi awak kini mudi gagah. Awak lah mulai gaya. Nak gaya ya. Nak muda tu baru. Matahari ko lah mulai sondong. Jadi makanya tidak usah kita memperturutkan dunia ini lagi. Fokus kita terhadap ibadah dan amaliyah. Bahas supaya amal soleh itu kita semakin banyak. Itu yang perlu. Kalau dunia di peturuyan, tidak akan sudah-sudahnya, tidak akan selesai-selesainya. Innama hadhil hayatad dunya mata'un gurur. Sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah kesenangan. Memperdayakan sementara. Makanya kita bagaimana selalu fokus terhadap ibadah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka oleh sebab itu, apa yang perlu kita persiapkan di sisa-sisa tahun ini, di akhir-akhir kehidupan, di 1000 sampai ratui sampai 25 itu yang perlu. Kita tidak tahu apakah kita akan ketemu dengan masa yang akan datang, wallahu alam, kita tidak tahu. Yang jelas kita perbanyak amal soleh. Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihan. Siapa yang ingin ketemu dengan Allah secara baik nanti di akhirat, maka dia hendaklah banyak melaksanakan amal soleh, amal kebaikan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, saja amal-amal soleh kebaikan yang perlu kita istiqomahkan, kita rutinkan tarwi manarwi, kita pelihara. Yang pertama sekali, kita perbanyak istighfar kepada Allah. Bu, lain terang bu? Lain. Kalian nak mengantuk nak? Lah hukum mengantuk je lain. Perbanyak istighfar. Istighfar awak tahu tu? Astaghfirullah
al-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dan selanjutnya. Itu induk istighfar. Perbanyak. Perbanyak itu bukan sekali dua kali, rutinkan taruh pagi dan petang, siang dan malam. Kenapa seperti itu? Karena manusia itu tidak luput, tidak lepas dari khilaf dan salah serta dosa. Lain saja pemikiran awak, itulah dosa itu. Lain saja hati awak kepada yang lain, itu sudah dosa. Salah caliak, salah danga, salah langkah, atau salah tunjuk, itu dosa. Anggota yang 7 ini selalu melakukan dosa. Makanya kullu syai'un sakalatun, tiuk-tiuk sesuatu ada adat pencucinya. Kalau talakuang ibu, bapak, kumuh awak, celana baju awak, ada alat pembersihannya. Sabun, kalau di kampung kami namanya sabun, di siko namanya deterjen. Banyak rinso, daya, apa itu? Bom. Nah, itu banyak. Badan awak kumua, banyak pembersihannya. Sabun-sabun banyak merek beraneka ragam. Wasaqalatul qalbu, membersihan nanti ndak taluk jorinso 3 kilo doh. Mati di buih itu mah. Tapi jua perbanyak taubat, zikrullah, istighfar. Ibu bapak sedang duduk, sedang menyanda, sedang memanuang, kontak kepada Allah, kalbu kita, hati kita. Jadi duduk supaya berisi, duduk ibu tu supaya berisi, supaya bermanfaat, supaya dinilai di hadapan Allah dan malaikat. Maka perbanyak zikir khafi dalam hati, istighfar. Mau pakai buat tasbih silakan, pakai jari saja boleh. Tasarah, nampakok kalbu awak kontak kepada Allah. Jadi kana aja nalain tu leh. Padia salah orang-orang tu maben dunia tu, ndak kasuruh di awak tu. Awak kawan tu ikut saja. Bu ya. Para jin ke rumah saji. Jadi kalau ke rumah saji ndak ada wirid awak dah. Hari-hari lain contohnya kan, ndak ada wirid dah. Ndak usah pulang. Duduk saya di masjid tu sampai menjelang waktu Isya. Duduk ibu di rumah saji itu i'tikaf, bernilai ibadah. Panik duduk baca Al-Quran, panik baca Al-Quran zikir, panik zikir nyandalah, panik nyanda mau jua. Sudah tu bagolek jadi jo. Lawa dah. Ndak ada nak berang dah. Sialan nak berang. Perbanyak duduk di rumah ibadah tu leh. Nyampang awak meninggal, ibu bapak meninggal awak dalam keadaan baik di masjid daripada meninggal awak di diskotik. Insya-Allah meninggal di masjid leh. Itu kan namanya yang husnul khotimah itu. Husnul itu kan ihsan, baik. Khatam itu di akhir, baik di akhir kehidupannya. Orang-orang yang wafat dalam sholat, wafat dalam tilawah Al-Quran, meninggal dalam tempat sujud, meninggal dalam zikir, itu yang husnul khotimah itu. Kalau meninggal dalam keadaan berbuat maksiat, meninggal dalam judi, meninggal dalam miras, meninggal di rumah bini orang kalau laki-laki, itu namanya su'il atau su'ul khotimah itu, meninggal yang dalam keadaan jelek. Jadi kan awak acok mengucapkan itu, mudah-mudahan beliau itu husnul khotimah. Kalau husnul khotimah itu meninggal dalam keadaan baik, cari di tempat-tempat nanelo ia sedang puasa,
sedang kita berwudu, makanya awak sering menyampaikan kepada jamaah jaga wudu. Meninggal awak dalam keadaan itu husnul khatimah, karena dalam keadaan suci. Wudu itu kan apa ya lah tu dah. Jual senyum ah. Ya Bu ya, jadi perbanyak baca istighfar. Istighfar yang Bapak Ibu baca, yang kita baca itu bisa mengantarkan kita ke dalam surganya Allah. Rasul menyatakan, man qalaha minan nahari, siapa yang istighfar pada pagi, siang hari, muqinun, dengan penuh keyakinan, wa mutu, nyampang ditakdirkan Allah meninggal, menjelang sore hari, fahuwa dakhalul jannah, dia berhak masuk surga. Nah, kan hebat tu. Awak meninggal dua waktunya, kondak siang malam. Wa man qalaha minal lail, siapa yang istighfar mohon ampun kepada Allah pada malam hari. Aku nyoba maghrib, malam hari, dikala lalu sesudah isya, muqinun wa mutu, dengan penuh keyakinan nyampang ditakdirkan Allah meninggal menjelang pagi hari atau tengah malam sedang lalu, fahuwa dakhalul jannah, dia berhak masuk surga. Jadi istighfar bisa membawa ke dalam surga. Perbanyak istighfar. Ya Bu ya. Awak biasanya istighfar siap solat. Assalamualaikum, assalamualaikum, astaghfirullahaladzim. Istighfar tu biasa barangkali Bu. Sampai 3 kali. Solat yang wajib 5, 3 kali 5 balik. Berarti lebih kurang 5 balik kali yang wajib saya. Awak istighfar mohon ampun kepada Allah sehari semalam. Tambah tingkaian apa banyak, karena Rasul menyatakan kalau awak ikut Rasul, umat Rasul, wallah, demi Allah, inilah astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum, aku mohon ampun istighfar kepada Allah sehari semalam min sab'ini marah, 70 kali. Awak tadi 5 baliknya, Nabi 70, awak 5 baliknya. Makanya apa banyak ya Bu ya, labihan dapat lebih dari 70 tu. Baca roe. Silakan ibu-ibu siap solat istighfar ampe balik kali. Siap-siap solat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Pakai al-lazi boleh juga kan. Ampe balik kali. Ampe balik kali 5. Solat yang wajib. Para Bu, supaya ibu nak makan tu, maka dia jawab fikir saja loh. Jawab lah Bu. Tua. Kalau lain menjawab, berarti lain masih ada tu mah. Tapi kalau tak jawab itu lah karuh tu mah. 70 kan bisa tu. Sampai balik kan tak nyana tu dah. Sambil melengah selesai tu mah. Istighfar lafal dewa tu mah. Jadi biasakan istighfar sampai balik kali, siap-siap solat. Ya Bu ya. Sampai balik bagi 2. Masuk tauhid Ustaz dah. Kawan gaya-gaya tu dah kaji dunia dah, kaji tauhid. Barang Bu, sampai balik bagi 2. 7 Ustazah Ica 7. Bang kau dibagi 2. Manusia ko yang sempurna itu dikatakan manusia, insan kamil, manusia yang sawanah bergabung 2 unsur. Ada unsur jasmaniyah, ada unsur rohani, jasad dan roh. Kalau bergabung keduanya, kalau nyawa ni bisa hidup, bisa makan, bisa berjalan, bisa duduk, bisa kuuk, bisa kama-kama, bisa makan martabak, makan ikan bakar. Itu manusia tu. Tapi kalau ndak ada rohnya doh, jasad saja nyo, anamoe. Bangkai, mayat.
Lai paguno aja lai. Jarang yang sampai sebulan ke rumahnya. Yang enggak sebulan lai. 5 hari itu lah no ada. Masa orang mati dah ke dia nyunyian. Ada guno ada. Basi kaki aku buat. Atau roh saja, jasad tak ada dah. Seboleh kan kalam ni nah. Jam 2 malam. Anu mau itu. Pocong. Lai percaya je ibu ke pocong ya. Pocong tu tak ada dah ibu ya. Pocong tu tabang-tabang dah. Ya. Bergabung antara rohani dengan jasmani itulah manusia. Kalau berpisah salah cie lah, ndak orang lah dah. Makanya 7 untuk yang zahir, 7 untuk yang batin. Itu tauhidnya tu. Main 7 tu, ndak selesai malam ini dah. Anggota dan 7 atau istilah orang kampung namanya tulang selapan karet. Karena dia ada titik-titik di dalam diri itu pembuat dosa. Itu kajian tauhid itu. Ada titik-titik, ada 7 tempat yang ada di dalam diri manusia yang itu harus dibuang. Dengan apa? Dengan itu zikir, istighfar, taubat kepada Allah. Salah satunya adalah qalbu, latifatul qalbu. Jadi qalbu hawa itu mambarasiannya ndak bisa yo rinso, tapi dengan zikrullah, istighfar. Makanya Allah jelaskan dalam surah Asy-Syams, surat yang ke-91 ayat 9 dan 10. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya. Itu jiwa, bukan diri, bukan yang zahir lah, jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan marugi sangatlah orang yang mengotorinya. Siapa orang yang mengotorinya itu? Yang tidak pernah ibadah, yang tidak pernah zikir, yang tidak pernah istighfar, yang tidak pernah taubat kepada Allah. Dosa bapa gue taubat tidak pernah. Disangko duit kasalamoe. Hati-hati itu Bapak Ibu. Indah ada yang bisa menolong awak nanti di akhirat. Tidak ada satupun, kecuali adalah amal soleh dengan izin Allah. Faman kana yarju liqa rabbih itu falyaman amalan sholihan. Oleh sebab itu perbanyak istighfar. Bila istighfar itu yang baik, kapan saja, terutama sesudah sholat. Siap-siap sholat istighfar. Bang kau istighfar. Ayat nekatan istighfar. Pengakuan. Ini definisinya. Pengakuan seseorang hamba kepada Allah atas kealfahan dan kesilapan yang dilakukannya, karena dia mengakui dia itu bukanlah manusia yang sempurna. Jadi awak kon ndak ada yang samparono, banyak salahnya. Maka oleh sebab itu perbanyak kita selalu istighfar. Ibu-ibu, lihat aja ibu. Kalau ibu-ibu mandi, bapak-bapak, kecuali mandi wajib, mandi biasa saya, mandi pagi dan sore, mandi biasa saja. Kalau tidak mandi besar, mandi wajib, pasang niat mandi taubat. Ya Allah, sengaja aku mandi taubat, menghilangkan dosa besar dan kecil, karena Engkau ya Allah. Selesai bapak ibu mandi,
insya Allah kita kondisi dalam keadaan taubat kepada Allah. Nah, itu masih mandi namanya itu. Soalnya mandi ada sebesar lain cerita kan. Ibu ya. Kedua, alangkah hebat dan lebih afdolnya kalau seandainya siap mandi itu diiringi dengan sholat sunnah taubat. Tak usah banyak, 2 rakaat sajalah tu. Sholat sunnah taubat. Ngajaku sholat sunnah taubat 2 rakaat lillahi ta'ala. Allah sama dengan sholat biasa. Ibu ya. Itu amaliyah tu. Amaliyah yang kali banyak. Karena ini di akhir tahun. Muhasabah diri sewalai. Tak usah lain-lain demikian. Itu nama muhasabah diri itu. Karena amal kebaikan kita jauh, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Tapi jangan sampai awak putus asa atas nikmat dan karunia Allah. Jadi kepada saudara-saudara kami yang masih berkecimpung dan bergelimang di atas dosa, yang masih aktif berbuat dosa, awaranti lalai taubat. Kunci taubat 1, syarat taubat berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Berjanji. Yang kedua, berhenti. Ini dah cukup berjanji sudah. Yo, ambo berjanji, tapi nyo kerajuan yo. Mamu he. Ndak mu he do. Berhenti dari perbuatan dosa tu. Salamoko awak jarang solat. Kini berjanji awak ambo karajin solat. Solat setiap waktu. De ambo yo banyak salah ambo, jarang ambo menutupi aurat. Kalau keluarnya ambo kini taubat leh 2026 goleh 1446 goleh. Berhenti dari perbuatan itu dan lakukan tutupi aurat awak leh. Yang ketiga syaratnya, jadi 1 tadi berjanji, yang kedua berhenti dari perbuatan dosa dan salah itu, baik besar ataupun kecil, dan ketiga perbanyak kebaikan. Kata Rasul, ittaqillaha haitsuma kunta. Hendaklah engkau takut kepada Allah di mana saja berada. Di mana saja berada. Kalau di masa Jawa Barat itu di mawa takut kepada Allah di situ. Biar di kantua, sampai karajo, di mana-mana pasar, di mana saja tengah lawi tapi lawi. Ndak ada orang takut kepada Allah. Wa atbi sayhatal hasanah tambuha. Artinya tu perbanyak kebaikan. Mudah-mudahan azan. Mudah-mudahan kebaikan itu bisa menghapus kesalahan dan dosa yang dilaksanakan selama ini. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Lanjutan dari sini tuh. Dan banyak berbuat baik kepada sesama manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Kalau kebaikan Allah ndak tetong dewa doh. Maka berusaha kita berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Ya Bu ya. Jadi itu syarat taubat. Kalau jarang assalamualaikum karo Mas Haji. Ompong-ompong bila takana saya. Kadang Mas Haji, kadang indah, kadang Mas Haji, kadang indah. Kini berjanji walai. Ambo berjanji akan karo Mas Haji setiap waktu. Tarang azan datang Mas Haji. Dah dua salah do. Itu caranya. Itu namanya banyak kebaikan itu, perbanyak kebaikan. Karena langkah kaki awak itu bernilai di sisi Allah. Memang kini lo nampak lah doh. Kebaikan amal soleh itu janji Allah tu lo nampak kini lo dapat ibu, lo nampak. Kalau nampak bakinci-kinci dalam masjid rumah. Contoh
patang korban bara kupon sego kan nampak lagi yang nengka dibawa. Orang tak pernah ke rumah saji tiba tu mah. Tak pernah ke rumah sajinya dah. Puncak hidung tak nampak di masjid dah. Orang korban tu pasti tiba tu. Batu nampak nengka dijapui tu. Daging yang sasoi. Kan nampak tu. Sayang amal soleh tu tak nampak balasannya tu. Tapi nanti di akhirat kita akan menikmatinya. Tidak karena daging, lebih dari daging tu. Doh tu. Dah lebih dari isi dunia doh tu. Itu ibu solat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Lain solat sunnah bu, pelihara tu. Rugi sangat awak kalau tidak solat sunnah sebelum subuh tu. Siapa yang solat sunnah sebelum subuh 2 rakaat, khairu minad dunya wa fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Oi, ala itu dunia ju isinya kuah. Sadwalah itulah baik itu yang 2 rakaat tadi itu tu. Khair. Makanya kaja. Sampaian ke diri awak, sampaian ke anak cucu awak, ke keluarga awak. Ibu-ibu sampaian ke udah awak, kalau ada udah di rumah. Kalau ada telepon, kalau ada udah sama awak. Ndak bawa ke rumah saji. Kalau awak sampaian tu tugas ibu menyampaikan di rumah lain. Papa sampaian ke orang rumah awak di rumah. Kalau ndak bawa kamari wirid supaya tenang. Orang rumahmu dia tak baik tadi dah. Karena ada anak-anak banyak di rumah, anak daurah tahfiz Al-Quran. Lah 2 pekan. Ada yang dari Mentawai. Masya Allah. 2 Mentawai. Dari Mentawai itu ibu perjuangannya 6 balik jam dia telawi, dia kapal. Pai baraja tahfiz ke rumah tu. Paling kecil umurnya sekarang hampir 50 tahun. Paling kecil umurnya 50 tahun. Padusi PNS oleh ibu-ibu. Jadi baca Al-Quran tu tidak ada berhenti taruh. Bila berhenti lah mati. Lah mati kan usah baca Al-Quran deh. Nyajan orang tu mah. Nyacuan tu. Itu caranya. Jadi mulai dari TK sampai 50 tahun. Sekarang sedang daurah seminggu. Target 1 juz. Alhamdulillah kemarin baru kelas 3 SD, alhamdulillah sampai 8 juz 1 pekan. Padusi yo santiang tak membaca bantu air awal nampak ni yang lebih. Kenapa? Sudah hafal. Kayak baca Al-Fatihah kan hafal tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Kan hafal tu. Gitu. Kan sempat saya mentasmi' dia murajaah 1 juz 29 juz 27. Itu hanya 1 juz itu tidak cukup 20 menit. Selesai imannya. Jadi banyak kebaikan lakukan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Istighfar. Ada yang bertanya, Bu? Boleh. Istighfar terserah apa saja yang lainnya. Tapi boleh astaghfirullahaladzim boleh, sayyidul istighfar boleh, atau yang lain-lainnya. Atau Bapak Ibu hafal Al-Ma'surat silakan. Kalau ini santri kita ini Al-Ma'surat Kubro itu hafal sama dia itu. Setiap pagi dan petang. Kita juga membiasakan siap subuh tu baca zikir pagi. Beko siap beko menjelang kalelo baca pula beko Al-Ma'surat menjelang malam. Gitu. Luar biasa. Penting itu. Karena bacaan-bacaan itu nanti akan menjadi hafalan bagi kita. Amalia. Bahkan dia tidak kurang tahajudnya 8 rakaat semalam sampai 12 rakaat. Luar biasa. Mohon doanya Bapak Ibu ya. Ini baru pulang dari pondok baru kemarin dulu. Orang lah sudah libur aja baru pulang dulu.
Jadi oleh sebab itu penting bagi kita bagaimana kita untuk selalu istiqomah. Bapak ibu, anak-anak awak jangan sampai awak sia-sian. Karena kita sering menyampaikan motivasi sebenarnya itu bukan menyebut-nyebut, tapi memotivasi kita bersama, mulai dari diri kita, anak-anak awak. Bahkan kita mewajibkan sholat jamaah itu. Jadi anak tu wajib sholat jamaah di masjid. Kalau letak dengar sholat azan, barangke jadi rumah yo. Sadu Allah, rumah kunci. Siang di rumah diampuk. Nah, jam 3.30 kami udah bangun itu. Jam 3.30 pagi bangunkan anak-anak semuanya. Bangun. Tahajud, pergi ke masjid. Tadi jam 4:30 pulang sahur. Itu caranya. Nah, itu lo bukunya tadi itu. Anak-anak tafiz. Harus seperti itu Pak Ibu. Karena rumah awak tu nanti, rumah bapak ibu tu nanti akan dihisap. Saya juga seperti itu. Tempat kediaman kita tu akan dihisap. Saja yang awak lakukan di rumah. Layado anak dididik, layado anak dibawa dengan Al-Quran, layado anak dibina dengan ibadah solat. Karena itu harta tu dua itu. La tazalu maqadama abdi yaumal qiyamah, tidak akan bergeser telapak kaki seseorang hamba nanti di hari kiamat hatta yusal, sebelum menyelesaikan persoalan hidup. Salah satunya adalah tentang harta, an maluhu, tentang harta yang dititipkan Allah. Harta tu dua. Kalau umur cik, harta dua. Bang kedua, min aina iktasabahu, dari mana didapat harta tu, wa inna anfaqahu, kama di pegunungan. Ibu-ibu, bapak-bapak kan ada handphone tu, dari mana didapat? Membali le halal tenda. Kama di pegunungan, saja yang dicari situ. Apa kau hanya sekadar main WA, main pacebo, nonton yang tak jelas? Makanya saya juga akan dihisap nantinya. Makanya ambo buat YouTube agama, masuk ambo situ. Ceramah, ada TikTok masuk, ada Instagram masuk, ada Twitter masuk. Biarlah orang kapi itu buat, awak mai sisirnya. Ada apa lagi? Snack video masuk, Instagram masuk, video-video pendek ceramah di dalamnya. Mudah-mudahan itu nanti menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ceramah bapak ibu sudah ada di sana tuh. Buka saja nanti Masjid Jami Al-Kamil, ada itu, Firman Tanjung. Kenapa itu? Karena semua akan menjadi saksi di hadapan Allah Sang Qadirah. Jadi makanya bapak ibu pergunalah HP itu untuk dakwah, untuk berbuat kebaikan yang membantu awak nanti meringankan azab dan siksa kita di hadapan Allah. Kalau tidak panjang masalah begitu. Anak kayak gitu jo. Jangan gara-gara anak lo awak tidak semayang, gara-gara anak cucu tidak ke masjid. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan gara-gara harta, gara-gara anak, sampai engkau tidak mengingat Allah. Iko gara-gara harta, mau benoto, mau ben rumah, kurang azan tinggal. Salat dulu. Bayi wirid, dengan kajian. Itu caranya. Matian kompor lo elok. Kok ngui itu di rumah kok. Ada yang bertanya Abu? Satu, istighfar, perbanyak. Yang kedua, perbanyak zikir. Zikir. La ilaha illallah boleh. Subhanallah boleh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim boleh. Apa saja kalimah zikirnya silakan. Nah, gitu. Yang penting zikir, kalbu kontak kepada Allah. Dengan perbanyak zikir itu kita sudah membersihkan kalbu kita. Kullu syai'un sakalatun, tiap-tiap sesuatu adalah mencucinya. Wa sakalatul qalbu zikrullah, mencuci hati dengan perbanyak zikir. Bapak ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ada zikir pagi dan petang, silakan.
Mau apa saja zikirnya yang Bapak Ibu baca boleh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah boleh ya. Barangkali tak sarah sebanyak-banyak Alhamdulillah, alhamdulillah. Tak harus 3 doh. Boleh 1000. Boleh 2000. Boleh pakai tasbih, boleh silakan. Pakai batu jadi ya ungguk batu di muka awak tu. Ya Bu, kalau di pondok kami kayak gitu Bu. Zikir 2000 tu Bu tu aja batu ketik-ketik kereke tu tu. Drag sapo seorang. Namanya baskom seorang. Subhanallah, 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 subhanallah. Gitu. Buat tasbih tak bisa minta orang dah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Silakan. Perbanyak kalau melatih kolbu kayak gitu. Kalau di pondok tu amaliannya luar biasa. Ndak talok dia awak dah. Awak kau amal-amalan pemalih. Tapi kalau di pondok dibimbing oleh ustaz, oleh musyrif, oleh musyrifah kita. Sadar dibimbing oleh payah jo. Gitu. Apalagi kalau Bapak Ibu pernah mendengar suluk-suluk itu amalia suluk itu kan zikir tau. Suluk. Kalau bukan suluk. Ada amalan-amalannya. Perbanyak zikir. Ada 2 kalimat yang hebat. Kalimatan. 2 kalimat khafifatan ala lisan, mudah diucapkan, thaqilatan fil mizan, barik di timbangan amal kebaikan, habibatan ila rahman, dicintai oleh Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Apa banyak itu? 100, 200, 300 silakan. Boleh. 2 kalimat tadi itu mudah diucapkan, barik timbangan amal kebaikan kita, dicintai oleh Allah. Itu hadis tu. Itulah kalimahnya. Perbanyak zikir. Itu yang kedua. Ini mumpung penutup tahun ini, mengisi amalia-amalia kita. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, yang ketiga, pelihara solat 5 waktu dan solat jamaah. Pelihara. Kalau pelihara itu taruh mana ruih, dawamkan solat 5 waktu berjamaah di masjid. Kemarin kita Idul Adha khutbah di, mungkin ada Bapak Ibu yang tahu, Al-Bakri di lapangan tu kita khutib itu. Awak sampaian yo kana gunoi masjid ko dibangun rancak-rancak pakai AC, kipi angin, lapik tikarnya rancak mewah, wah hebat. Kalau ndak kadisi siapa nak kamesi awak nak mungkin lo orang indah ruang orang gaduh ini sampai sembahyang subuh kemari tiap subuh dah awak nak kamesi. Itu caranya. Jadi solat jamaah di masjid. Jangan di rumah aja solat lain. Masjid, solatul jamaah afdol. Kalau tidak mengalah Nabi mengecek kayak itu, solat jamaah itu lebih utama. Kalau ibu solat sekali di masjid Jami' Al-Kamil, solat subuh, di rumah 27 kali. 27 kali itu 27 hari. 27 hari itu hampir sebulan. Sekali solat siko sebulan di rumah. Aku nak subuh lah 27 kali solat subuh di rumah. Ndak lo ada dalil lo. Gilo lo curang. Solat amah nek solat subuh barangkali 27. Aman nenek kau. Tidak kena nenek kau. Makanya solat di masjid. Salangkah kaki awak ke rumah saji itu, bila amalin sana balasan bagi Allah pahalanya, yaitunya sama dengan pahala setahun solat sunnah malam dan setahun puasa sunnah. Lah pernah ibu setahun puasa sunnah ndak berhenti-henti? Pernah bu?
Tak pernah dah. Sama pun tak pernah dah. Selangkah kaki ke rumah masjid baru. Awak 2 langkah tu. Makanya jangan sagan-sagan ke rumah masjid. Jadi Bapak Ibu hadirin kaum muslimin nan di rumah, datang ke rumah masjid, solat jamaah. Lama dia itu ustaz dia mengecehan tu. Jadi kalau dituntui ambo di akhirat besok ambo lapik tangan. Lain sampaian lain semua. Mana percaya putalah di YouTube video ambo tu saja. Saya lihat malaikat ayo saja. Awak tentu jelek-jelek ya. Awak belapen bantuan awak seorang. Kalau ndak bersampaian ambo berdosa. Ambo lan kenai. Angku tahu salat jamaah ndak sampai kau mai don. Iyo ambo lupa puak saja. Nyelampang je kan. Sekali lampang tu 1000 tahun tawanam. Ndak sawanta dah 1000 tahun nyucuki tu. Malaikat Zabaniyah mah. Sekali laju itu 1000 tahun tawanam tu. 1000 tahun berjalan kaki saya tiba di mana tu? Bu cubalah. Jalan kaki saya 1000 tahun. Tiba di mana tak sadarlah aku bilang lihat. Nah begitulah. Kau tak percaya ibu, bapak, mati dulu. Itu gitu. Ini kadang-kadang orang lain sebenarnya tu ustaz, lain sebenarnya tu biar. Jadi bicara masalah alam gaib itu adalah dengan iman, bukan dengan akal. Jadi solat jaga dan solat berjamaah di masjid. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kenapa begitu penting solat itu? Karena ibadah solat adalah sangat luar biasa. Nan menentukan kondisi awak nanti di hadapan Allah di akhirat adalah solat. Tidak ada lain daripada itu, solat. Bahkan dari dunia seperti itu. Dari dunia saja Nabi lah mengisian. Bainal abdi wal kufar tarakus sholat. Beda antara bapak tu mah lain dah baca masuk Quran lah kan tak? Beda antara hambaku dengan yang bukan hambaku adalah solat. Bainal abdi wal kufar tarakus sholat. Begitu Nabi mengisian umatku tandanya solat. Yang tak solat tak umatku kapiye kata Nabi ya. Kan jelek tu. Jadi yang tak solat tu orang kapiye yo. Cik sia ke cik Rasul. Kalau tentuin Nabi. Jadi mantan juang tu tentuin. Mantan juang tu nyampaikan saja. Cik lain disampaikan Nabi bahwa solat itu adalah yang menjelaskan begitu hebat dan pentingnya di hadapan Allah. Terakhir, ya Fatimah, baik ya Rasul, salat saya Rasulullah, bapakmu ndak bisa besok menolong di akhirat kalau kau ndak salat. Anak kandung Nabi, darah aliran darah Rasul, ndak bisa menolong di akhirat kalau engkau ndak salat. Salat sayang. Anak tu. Jadi makanya kalau anak ndak salat Bapak Ibu berangan. Kalau ndak baka tangannya tu. Karena nanti orang ndak salat tu kan dibaka. Coba gini dulu. Nak salat, batu ya kalau ndak salat dibaka. Iyo tu ya, kamari tangan. Baka. Yang nge mah tu. Itu alun sawara lah tu dah. Itu. Cubuan so. Jadi anak-anak ada sembahyang tu bakal stay dulu. Tu mendidik itu. Tapi yang bakal ngui lah. Jalan mantanjong tuntui kok. Bakal stay lu. Gitu. Kalau takwiknya lari ke rumah masjid. Baik Bapak Ibu, taqabbalallahu minna wa minni wa minkum. Karena dalam suasana lebaran Idul Adha, saya atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan minal aidin wal faizin. Semoga Allah terima ibadah kita dan Allah ampuni kita semua danya. Dan semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk selalu istiqomah berada di jalannya. Untuk video-video selanjutnya silakan Bapak Ibu lihat di YouTube-nya.
Herman Tanjung, Masjid Jami Al Kamil. Aduh, Masjid Jami Al Kamil sih ibu ketik ada tuh. Buka tuh. Di Google sih ketik ada tuh. Jangan payana ada, Bu. Hah? Salat. Salat taubat. Oh, boleh. Tapi nan saranca kan malam. Nah, siang hari boleh. Tidak ada masalah. Waktu yang terlarang untuk sholat, yang tidak boleh sholat, 1. Matahari sedang terbit. 2. Matahari sedang terbenam. Sadang tu separuh di atas bumi, separuh di dalam, tu sedang tu. Tidak boleh. Matahari sedang tagak, tu tidak boleh tu. Tidak boleh sholat di situ 3 waktu itu. Kemudian termasuk tambahannya sesudah sholat subuh. Kemudian tambahannya sesudah sholat asar, kecuali darurat. Darurat boleh. Contohnya siap sholat asar, awak bubar, pulang tibur di luar, datang jenazah dibawa orang. Nyo tak jalan seorang, kalau dibawa orang kemari. Pak, ibu tolong sholatkan dulu. Maksud ibu boleh ya? Siap sholat asar tu boleh. Oh, tidak ada sudah sholat asar tu boleh, karena darurat tu. Boleh. Jadi sadang tu tidak boleh dah. Nah, di siang hari boleh sholat sunat taubat. Kalau seandainya alangkah lebih baik kalau seandainya itu tengah malam, karena tengah malam itu sebenarnya waktu kekhusyukan itu lebih hebat dan lebih tinggi. Nah, gitu. Orang lalu kita sholat dekat kepada Allah luar biasa. Ya, Bu ya. Nah, yang lain boleh. Jadi sholat sunnah sebelum subuh jangan tinggalnya, Bu. Terakhir, kalau bapak ibu alun sempat nanya haji doh, sholat sunnah syuruk. Terakhir doh. Kita sudah membiasakan sekarang. Siap sholat subuh itu jangan pulang dulu. Sampai jam 6 suruk ini jam 6.20 jam 6 oleh barat tu. Jam 6 balik 6.20 lewatkan tu step. Salah sunah suruk. Siapa yang siap sholat subuh, kemudian dia duduk di masjid berzikir, menjelang matahari terbit, menzikir atau baca Al-Quran untuk apa terserah gitu kan, atau kaji-kajian atau duduk gitu kan. Kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat, syuruk namanya itu, maka dia mendapat pahala hajat tamah, ibadah haji tamah, sempurna. Ibadah haji yang sempurna. Jadi kalau lo sempat awak ibadah haji do, pahala ibadah haji sudah siapkan oleh Allah. Itulah sholat sunnah syuruk. Ya, Bu ya. Kajian itu biasuan. Baik, demikian saja. Alhamdulillah ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.